Pernah ngerasa nggak baru gajian kemarin tetapi bahkan nggak nyampe seminggu uangnya udah habis lagi? Padahal kalau ngeliat nominal gaji yang sebenarnya nggak kecil-kecil amat kok, cuma kita nggak tahu aja kemana akhirnya uang tersebut pergi. Ya benar, masalah gaji ini bukan permasalahan nominal, tetapi masalah sistem pengelolaan. Nah, halo good people, lagi di sini. Di video kali ini kita akan bahas hal yang di luar biasa kita bahas, yaitu investasi saham. Tetapi di sini kita akan bahas yang lebih fundamentalnya lagi, alias literasi keuangan atau pengendalian diri dan pengelolaan uang sebelum masuk masalah investasi ini sendiri. Nah, yuk kita masuk diskusinya. Kenapa sih uang bisa cepat habis? Ya, setiap kali gajian pasti nanti siklusnya bakal sama aja. Langsung bayar kewajiban atau cicilan kalau punya, bayar langganan aplikasi yang jarang dipakai itu, beli kopi tiap pagi dan makan siang mahal, dan langsung self reward atau healing cenah sana sini ketika baru megang uang. Yang akhirnya kalau dikumpulin nggak nyampe seminggu uang kita saldo udah menipis lagi. Yang sebenarnya hal ini pun sangat pernah saya alami. Dan di sini saya coba cerita sedikit pengalaman saya terkait hal-hal yang sama seperti ini. Karena pasti banyak juga dari kalian, terutama yang baru megang uang, akan cukup relate dengan kejadian seperti ini. Dimana saya sendiri sudah punya penghasilan nih sejak zaman SMA, yang berarti kurang lebih 13 tahun sampai sekarang di 2025. Ya, dari penghasilan iseng-isengan lah, yang kurang lebih bisa mendapatkan 200 sampai 500 ribu per bulan ketika SMA. Sampai akhirnya saya sering explore dan mendapatkan income dari berbagai hal lain, dan sepanjang saya punya income dari SMA bahkan sampai kuliah juga, ya kurang lebih range-nya di antara ratusan ribu sampai ya UMR lah 3-4 jutaan, yang lagi-lagi buat saya sendiri pada saat itu untuk anak SMA dan anak kuliah yang udah memiliki income sendiri dan angkanya 500 sampai beberapa juta, itu menurut saya sangat besar sekali. Yang bisa bayangin anak kuliah udah punya income sendiri itu udah kayak petenteng aja lah kalau ke kampus, karena ya lagi-lagi udah punya income sendiri, ngerasa yang paling bebas. Tapi lagi-lagi akhirnya nggak butuh waktu lama sampai akhirnya saya sendiri pun sadar, kok rutin dapat income tiap bulan, tetapi tabungan kok habis-habis mulu ya. Definisi nggak bertumbuh sama sekali. Nah, sampai akhirnya saya pun nemu insight dari buku, kalau kesalahan kita adalah kita selalu fokus ke nominal dari gaji untuk mendapatkan 10 juta, 50 juta, 100 juta. Tapi pada akhirnya kita tidak paham bagian fundamental dari semuanya, alias literasi keuangan ini sendiri. Ya, mau gaji sebesar apapun, mau 50 juta sebulan, kayak kalau literasi keuangannya zero, ya udahlah, kalian pasti uangnya nanti bakal habis-habis saja. Karena contoh lah, bukankah kita pun pernah melihat sendiri dari masyarakat Tuban yang dia mendapatkan kasarnya uang kaget hasil penjualan Pertamina yang sampai miliaran, bahkan puluhan miliar karena dibeli tanahnya. Tetapi tahu faktanya tidak nyampe beberapa tahun uang tersebut akhirnya habis karena mereka lagi-lagi tidak paham masalah literasi keuangan ini. Karena bayangkan uang miliaran rupiah yang bahkan bisa berlaku sampai bertahun-tahun habis hanya dalam waktu bentar karena ketidakpahaman dari pengelolaan keuangan tersebut. Dan disitulah pada akhirnya saya mempelajari strategi yang harus dilakukan pasca menerima gaji, atau mungkin kita akan menyebutnya sebagai paycheck rutin. Jadi intinya pasca uang masuk kita langsung menyisihkan di awal dan bukan nantinya hanya menyisakan di akhir-akhir untuk masa depan. Dan disinilah kita masuk ke langkah pertama yang menurut saya sangat penting sekali, yaitu adalah pencatatan dari pengeluaran. Dimana saya sendiri selalu mencatat pengeluaran nih saat ini menggunakan aplikasi Money Manager yang bisa langsung diakses di HP, dimana kalian mau iPhone, Android, semuanya ada. Ya lagi-lagi di sini tidak di endorse ya, karena saya memang menggunakannya sudah cukup lama, yang emang paling ya simpel aja lah masalah penggunaannya, daripada harus buka Excel lain-lain. Di sini lebih enak aja. Jadi kalau kita habis membeli sesuatu, habis jajan, habis beli makan atau kebutuhan lain, kita langsung catat aja lah, dan nantinya kita bisa recap lengkap untuk hasilnya nanti-nanti. Contoh di sini saya ingin tahu berapa sih biaya listrik saya per bulannya. Di sini coba aja saya lihat nih periode 3 sampai 6 bulan terakhir berapa biaya listrik yang saya butuhkan, dan boom, kalau kita bagi rata angkanya, maka kurang lebih kita bisa ya mengira-ngira nih kalau kebutuhan listrik saya kurang lebih di angka segini, yang kalau kita mau sisihin di awal pasca mendapatkan income atau gaji. Hal ini pun bisa dilakukan kok kalian sering jajan, sering belanja. Ya, intinya biar nggak kalap, karena kasarnya kalian sudah mendapatkan enlightenment kalau oh ternyata jajan saya bulan ini sudah mencapai 1 juta, yang berarti jangan lebih banyak lagi. Nah, lagi-lagi kalau langkah 1 sudah terpenuhi, yang bagian paling penting kita masuk ke langkah keduanya, yaitu mencatat pengeluaran, dan kita pisahkan menjadi dua antara keinginan atau wants dan juga kebutuhan atau needs. Dimana kebutuhan sendiri biasanya berisi hal-hal yang wajib dikeluarkan seperti cicilan. Jangan lupa ya, cicilan itu utang, maka wajib dikeluarkan pertama. Lalu ada listrik, biaya air, biaya kosan atau rumah kalau kalian mengontrak, serta kebutuhan makan wajib nih di luar masalah jajan-jajan atau makan di luar. Ada juga masalah transport yang harusnya untuk hal ini kalian paham ya, kebutuhan itu kalau tidak ada hidup kalian akan
akan terasa lebih sulit. Sedangkan yang nomor 2 alias keinginan adalah kebalikannya. Tanpa ada hal ini pun hidup kalian akan tetap baik-baik saja. Ya seperti nongkrong, jajan, langganan hiburan lain-lain. Yang intinya untuk masalah keinginan ini yang tidak urgent banget. Nah dari situ nantinya kalian bisa langsung ngetrace nih berapa sih kasarnya baseline keuangan kita alias biaya minimum agar kita bisa hidup setiap bulannya. Yang sejujurnya dari sini bisa ada banyak banget sih alternatif alias bakal dipersonalize lagi ke masing-masing orang. Tapi memang idealnya kebutuhan itu maksimal banget di 50% dari income atau gaji. Ya kalau gaji kalian UMK di 4 juta per bulan, maka biaya kebutuhan idealnya maksimal 2 juta per bulan. Yang ini pun sudah termasuk cicilan, makan, biaya kosan tadi ya, intinya yang sudah kita bahas di bagian kebutuhan barusan. Lalu gimana nih kalau ternyata kebutuhan saya lebih banyak bang, lebih dari 50% alias mencapai 80-90% yang harus dikeluarkan. Yang baiknya memang jangan sih, tetapi baik lagi. Jadi kan 50% ini sebagai patokan jangka panjang agar kalian bisa ngepres hal-hal yang tidak seharusnya dikeluarkan. Lagi-lagi bukankah kalau kita sudah memiliki angka atau baseline kebutuhan yang dibutuhkan tiap bulannya, kita seakan-akan mendapatkan enlightenment kalau oh saya cuma membutuhkan segini tiap bulan agar kasarnya bisa hidup. Jadi lagi-lagi cara untuk menurunkan misalkan dari 80% ke 50% agar ideal menurut saya, pertama kita harus bereskan dulu masalah kewajiban lain seperti cicilan atau kurangi hal-hal lain yang bisa dikurangi lah. Intinya kalau gaji masih UMR, UMK jangan ngide lah untuk memiliki banyak cicilan seperti cicilan kendaraan, cicilan iPhone lain-lain. Yang intinya ya hiduplah sederhana, yang dibutuhkan jangan melebihi budget kalau tidak dibutuhkan. Serta cara kedua, kalau misalkan tadi 80% ingin kita turun menjadi 50%, ya lagi-lagi kalau kita tidak menurunkan kebutuhannya agar lebih kecil, kita bisa melakukan cara lain yaitu menambahkan income-nya agar persenannya ikutan berkurang juga. Maka untuk opsi kedua ini lagi-lagi kita bisa meningkatkan penghasilan lain, dan kalau kalian adalah seorang karyawan yang memiliki gaji tetap tiap bulannya, maka opsi lainnya mungkin bisa mencari side hustle, freelancer, lain-lain yang mungkin untuk bahasan ini akan coba kita bahas di video terpisah terkait ide untuk side hustle lainnya. Nah jadi kalau kalian sudah sampai ke titik ini, sebenarnya kalian sudah lebih baik dari mayoritas orang yang bahkan tidak tahu uangnya kelempar kemana, persis seperti saya dulu ketika masih punya income. Nah mungkin kasarnya keuntungan saya adalah karena sudah memiliki income atau kasarnya ya uang sendiri sejak SMA yang sudah cukup lama, makanya literasi keuangan finansial saya mungkin lebih baik karena saya memulainya dengan lebih cepat. Tapi pasti banyak juga buat kalian yang mungkin baru mendapatkan uang setelah lulus SMA, SMK atau bahkan lulus kuliah, pasti di awal-awal akan merasa, wih punya uang nih, yang akhirnya bakal dar-der-dor mengeluarkannya kemana-mana. Yang sangat wajar sekali, tetapi lagi-lagi saran saya agar kalian cepat mempelajari literasi keuangan, agar nanti dalam jangka panjang kalian juga bisa ikut menumbuhkan, selain masalah healing yang emang dibutuhkan, tetapi keuangan kalian juga tidak merepotkan orang-orang di sekitar kalian. Nah setelah langkah 1 dan 2 beres, kita masuk ke langkah ketiga. Di langkah ketiga ini, setelah kita mendapatkan baseline tadi masalah kebutuhan 50%, lanjutannya kita pisahkan di awal setelah mendapatkan gaji, dan tentu saja untuk bagian dana darurat. Dimana untuk angkanya ya kurang lebih minimal 10-20% lah ya untuk mengisi dana darurat terlebih dahulu. Misalkan tadi gaji kalian 4 juta, maka 400-800 ribu bisa kalian sisihkan per bulannya di awal untuk mengisi dana darurat ini. Yang baiknya memang disimpan di rekening lain, atau kalian kalau punya dompet digital, intinya pisahkanlah, jangan digabungkan dengan rekening utama. Baiknya di rekening-rekening yang jarang terjamah atau mungkin cukup sulit dalam pengaksesannya, yang memang agar tidak uangnya malah dipakai buat hal-hal yang mungkin tidak terlalu berguna banget. Yang sekali lagi, dana darurat terlebih dahulu sebelum masuk ke investasi atau kripto apapun itu. Karena di sini fokusnya kita membutuhkan yang namanya sabuk pengaman terlebih dahulu dari finansial. Jadi kalau ada apa-apa, kita sudah memiliki bantalan dulu di bawah agar tidak sakit banget kalau nantinya jatuh. Yang jujur sih, salah satu kesalahan saya juga ketika awal berinvestasi adalah saya tidak pernah kepikiran dan bahkan fokus ke bagian dana darurat terlebih dahulu. Karena rasanya ya udahlah investasi aja terlebih dahulu, simpan uang banyak, toh nantinya juga dana darurat akan terisi dari hasil investasi ini. Dimana bahkan di masa-masa agresifnya investasi saya bisa sampai 80% dari income, karena yang lagi-lagi kebutuhan dan keinginan saya tidak terlalu banyak. Yang saya sendiri pun tidak neko-neko terlalu banyak pingin A, B, C, A. Akhirnya banyak uang saya atau income saya masuknya ya ke investasi lagi. Tapi ternyata hal ini bakal kerasa banget nih kalau ternyata nantinya kita harus menjual aset investasi di saat pasar sedang crash-crashnya dan kita membutuhkan yang namanya kebutuhan darurat. Yang baik lagi, yang namanya darurat bukankah tidak tertebak kapan waktunya dan kita harus siap. Jadi kalau kita memiliki dana darurat di awal, kita nggak perlulah ngutang, kredit, pay later di saat ada hal buruk nantinya terjadi. Ya untuk cash saya sendiri, memang untungnya saya saat itu menyimpan di investasi. Jadi tidak perlu harus sampai mengutang, kredit kemana-mana, karena ya tinggal ngambil. Walaupun sedih juga karena uang sedang turun, sedang minus-minus, harus terpaksa ngambil karena kebutuhan
kebutuhan darurat ini. Yang mungkin bisa dibilang ini adalah ujian atau cobaan untuk saya biar sadar kalau kamu butuh dana darurat terlebih dahulu sebelum masuk ke investasi. Yang ini benar-benar menjadi insight atau experience yang saya rasakan sendiri. Dan seperti yang banyak dikatakan juga, berapa sih idealnya angka dari dana darurat? Dimana memang biasanya banyak yang berkata di 3-12 bulan, yang saya pun biasanya bikin tier aja lah untuk masing-masing ya. Misalkan kalian belum nikah ya kurang lebih 3 bulan, kalau kalian udah menikah di 6 bulan, kalau udah punya anak naik lagi di 12 bulan atau 1 tahun. Contoh misalkan tadi kalian kebutuhan per bulannya 2 juta, maka tabung sampai terisi 6 juta kalau kalian belum nikah, yang berarti di 3 kalinya. Misalkan tadi kita ambil 800.000 per bulan, maka butuh 8 bulan untuk terisi dana darurat di 6 jutaan. Nah, next kita masuk ke langkah yang keempat. Dimana untuk langkah ini dicocokkan? Dimana kalau kalian memiliki utang atau cicilan konsumtif, tapi kalau kalian nggak punya utang, bisa langsung sip ke langkah kelima saja. Dimana di langkah keempat ini kita akan membereskan utang terlebih dahulu, apalagi utang-utang yang memiliki bunga yang cukup besar. Ya ibarat investasi, kalau investasi adalah uang kita naik dalam jangka panjang, kalau bunga uang kita makin turun dan ada compoundingnya juga. Dimana mungkin awalnya kita coba bayar bunga sekitar 200-300 ribu, tapi lama-lama tahu-tahu bisa sampai 1 juta kalau kita menunda-nunda mulu. Ya makin lama utang ini di hold dan nggak dibayar, makin besar lah biaya yang perlu kita bayar. Yang biasanya terdapat 2 strategi nih dalam pembayaran utang. Dimana yang pertama ada avalanche. Dimana untuk avalanche ini kita akan membereskan utang dengan bunga tinggi terlebih dahulu, karena memang ini adalah paling efisien secara matematis agar biaya bunga kita dalam jangka panjang tidak semakin besar kalau di hold mulu. Sedangkan untuk snowball adalah kita membereskan utang yang paling kecil terlebih dahulu biar kita optimis dan merasa puas karena ada satu yang udah beres dan kita bisa lebih termotivasi untuk membayar utang yang lainnya. Saran saya, misalkan gap utangnya jauh, contoh nih kalian punya utang yang satunya 10 juta dan satunya cuma 10%-nya atau 1 juta, maka lebih baik bereskan yang kecil dulu alias yang 1 juta dulu agar lebih aman dan kalian hanya fokus nantinya ke satu sisanya, atau mungkin ini masuk ke strategi dari snowball. Tetapi kalau ternyata uangnya ya nggak beda jauh-jauh banget, maka kalian ambil yang bunganya lebih tinggi terlebih dahulu dan kita gunakan avalanche tadi, dimana kita akan bereskan atau all out dulu membayar utang dengan bunga tertinggi agar compounding kita tidak terus-terusan bertambah. Dan berapa sih porsi persentase dari gaji untuk pemberesan masalah utang ini? Yang memang saran saya dan sebaiknya kalau di sini kita ambil sisa gaji sebelumnya, bereskan pokoknya untuk semua hutang dengan bunga tinggi agar kita lebih tenang dalam jangka panjang juga. Contoh misalkan tadi 50% kebutuhan dan 20% dana darurat, ya selain cicilan wajib sudah masuk ke bagian kebutuhan barusan, di sini kita niatnya adalah untuk membereskan dari hutang tersebut agar beres lebih cepat dari yang seharusnya. Yang kalau gitu berarti tersisa 30% atau dari 4 juta adalah 1,2 juta untuk kita membereskan cicilan tiap bulannya. Yang misalnya nih sebenarnya cicilan kita per bulan itu di 800.000 per bulan dan itu pun sudah masuk ke 2 juta dari kebutuhan. Di sini kita tambahin lagi 1,2 juta, intinya biar cepat beres masalah perhutangan ini. Ya kalau memang cukup besar sih di 30%, yang untuk hal ini pun sebenarnya bisa kalian atur lagi. Ya misalkan 10-15% kalian pakai untuk healing dikit-dikit agar kalian tidak stres-stres juga, serta juga bisa buat sedekah keluarga lain-lain. Dan sisanya 15-20% kalian bayar untuk utangnya. Ya harusnya untuk bagian ini ya sadar diri ya. Kok kalian masih punya banyak utang, ngapain harus kegayaan hidup mewah agar terlihat borju-borju kalau masih punya utang juga. Jadi intinya untuk bagian utang harus sadar diri aja kalau kita punya utang, beresin dulu lah masalah kewajiban yang perlu dibayar ini. Lanjut kita masuk ke langkah 5 dan inilah baru saatnya kita sekarang berbicara tentang investasi jangka panjang. Dan baiknya kalau hutang atau kewajiban plus dana darurat semuanya sudah terpenuhi. Atau baik lagi ya sementok-mentoknya kalau kalian mau jalan berbarengan bisa 5% kalian alokasikan untuk investasi jangka panjang yang sebenarnya misalkan kalian tadi dari 4 juta maka 5% atau 200 ribunya per bulan bisa kalian gunakan untuk mencoba investasi jangka panjang. Intinya di sini bukan untuk mencari cuan besar segala macam, tetapi lebih membangun habit aja agar kalian sudah terbiasa menyisihkan uang di awal, terutama untuk masalah investasi ini. Ya lagi-lagi walau memang baiknya sih kita beresin utang terlebih dahulu ya. Baik lagi di sini utang memang menjadi kewajiban, yang namanya bukan kewajiban, jadi memang wajib dibayar. Ya selain masalah hukum ini juga ada hubungan, terutama masalah agama juga alias menjadi dosa. Dan di sini mungkin takut ada yang bingung, utang yang barusan saya maksud itu adalah utang-utang yang lebih ke arah konsumtif seperti kredit, pay later lain-lain.
yang kebanyakan kebutuhannya untuk hal konsumtif yang seharusnya tidak wajib banget. Tetapi mungkin untuk utang-utang seperti kendaraan, mobil, rumah, untuk hal ini bisa kalian sesuaikan saja karena tadi fokusnya di utang yang konsumtif. Nah, oke, dari sini sudah clear semua ya. Maka saran saya minimal banget nih untuk investasi itu masuk di 30% dari income atau gaji. Jadi kalau 50% kebutuhan berarti 2 juta adalah kebutuhan, maka 1,2 jutanya kita bisa pakai untuk investasi jangka panjang. Dan sisa 20% lagi nya 800.000 ya bebas lah kalian mau pakai buat healing atau buat sedekah lain-lain, itu kembali ke kalian masing-masing. Yang sebenarnya dari 1,2 juta sendiri bisa kalian sebar nih ke berbagai instrumen investasi yang kalian pahami. Misalkan kalian mau investasi ke emas, reksadana, saham, kripto, apapun itu boleh di sini. Maka dengan 1,2 juta per bulan dan return per tahun 10% saja, berarti ya kurang lebih kalian menabung 14,4 juta setiap tahunnya. Dan anggap kalian memiliki CAGR atau return rata-rata tahunan sekitar 10%, uang kalian dalam 10 tahun bukan 14,4 juta dikali 10 menjadi 144 juta, tetapi modal kalian naik menjadi 252 juta. Yang baik lagi itu baru 10% dari CAGR-nya. Kalau ternyata CAGR kalian atau returnnya naik seperti return saya di saham dalam 7 tahun terakhir di angka 29%, maka bukan 252 juta, melainkan uang kalian menjadi 753 juta. Yang baik lagi ini dalam 10 tahun dengan modal hanya 14,4 juta saja. Bayangkan dengan modal 14,4 juta per tahun atau 1,2 juta per bulannya. Yang kebayangkan kalau kalian nabungnya makin tinggi ketika income kalian sudah naik, dimana untuk mencapai 1 miliar itu adalah angka yang sangat-sangat visible kalau kita konsisten dan disiplin dalam pengeksekusiannya. Nah, sebelum masuk ke tambahan penting, kita masuk dulu nih ke langkah terakhir, yaitu langkah yang ke-6. Yang sebenarnya untuk langkah ke-6 ini bisa masuk ke poin paling penting di awal, tetapi ya sengaja saya simpan di akhir agar sebelumnya lebih fokus membahas yang konkret terlebih dahulu di langkah-langkah sebelumnya. Karena untuk langkah ke-6 ini akan lebih mengawang nih untuk hasilnya dalam jangka panjang. Yaitu di sini kita akan menyisihkan 5-10% untuk resiko dan growth atau pertumbuhan. Yang apa saja kah hal tersebut? Yang contoh paling jelas yang biasa saya katakan adalah kita perlu investasi leher ke atas seperti buku, kelas, apapun itu, intinya menambah value dan otak kita. Dimana sebelumnya di awal saya bilang kan kalau saya membaca buku yang bikin saya paham literasi keuangan, dan waktu itu buku yang saya baca yang sebenarnya bisa saya bilang ini adalah salah satu buku game changer yang benar-benar mengubah hidup saya, yang juga kayaknya saya simpan di rak belakang itu. Dan buku itu adalah Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Yang siapa coba yang nggak tahu buku ini? Dimana menurut saya sepertinya buku Rich Dad Poor Dad ini menjadi bacaan penting masalah finansial, dan bisa dibilang ini juga buku dengan ROI atau Return on Investment saya yang paling tinggi. Bayangkan buku yang hanya sampai 100.000 bisa membantu saya akhirnya meningkatkan aset mencapai angka seperti sekarang yang saya miliki. Yang dari sini pun seperti yang tadi saya katakan, pada akhirnya saya mulai aktif menabung, menyisihkan sejak awal, yang akhirnya habitnya terbentuk secara compounding sampai sekarang. Dulu mungkin cuma bisa nabung ya 200.000, 300.000 dari income yang saya punya, sampai income semakin tinggi, value semakin tinggi, maka income dan tabungan saya pun akan semakin bertumbuh lagi-lagi cuma karena mindset kecil yang ada dalam buku tersebut. Ya tapi baik lagi, saya nggak cuma dari satu buku ini aja, ada banyak buku lain yang saya baca yang juga menambahkan insight-insight yang saya butuhkan. Ya selain masalah keuangan, masalah bisnis lain-lain juga saya punya untuk self-development lain-lainnya. Yang bayangkan kalau gaji kalian 4 juta, kalian cuma butuh 200-400.000 yang rasanya udah cukup banget sih per bulannya untuk beli buku-buku baik, atau bahkan sekarang zamannya e-course yang banyak dan harganya pun banyak yang murah-murah yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan ilmu kalian, intinya untuk ikro terus dan menambahkan value diri kita masing-masing. Dimana saya sendiri kurang lebih beli buku dan e-book per tahun minimal 10 juta mah adalah untuk per tahunnya beli buku dan juga kelas-kelas yang bahkan kelas-kelas mencapai 2 juta, 7 juta pun pernah saya beli, lagi-lagi untuk menambah insight apa sih orang-orang sehebat mereka dalam memberikan ilmu, dan nantinya hal-hal tersebut bisa menjadikan insight tambahan. Contohnya video YouTube ini bagaimana saya men-share hal-hal yang saya pahami pada kalian para investor, atau mungkin insight-insight lain seperti yang ada dalam e-book saya juga. Semuanya adalah pasti hasil akumulasi dari semua ilmu yang saya miliki sampai saat ini. Yang sebenarnya intinya kalau saya bisa meningkatkan value saya lebih tinggi lagi, maka pasti kasarnya kita juga akan dibayar lebih mahal sesuai value yang kita miliki. Ya kalau kalian gak punya skill apa-apa mah udahlah pasti cuma dibayar segini doang karena skill kalian juga rendah. Tapi kok kalian meningkatkan skill kalian lebih baik terus sampai lebih baik lagi, maka pasti orang juga akan menilai value kalian lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dimana sebelumnya kita membahaskan kalau ini adalah growth dan juga resiko, ya berarti selain growth terdapat resiko juga. Nah contoh mungkin yang paling sering kalian dengar adalah kita melakukan investasi kripto yang high risk tapi high reward juga untuk investasi ini. Jadi lagi-lagi saya selalu menyarankan sih hal-hal seperti ini yang bisa dibilang ya
cukup lumayan spekulasi, sisihkan aja lah 5% dulu di bagian awal. Seperti contoh tadi, kalau kalian mau nyoba-nyoba investasi berbarengan dengan masalah sebelumnya, maka 5% itu angka yang sangat cukup. Dimana misalkan kalian selain mencoba-coba masalah kripto barusan, kalian juga bisa nih kalau mau bikin bisnis kecil atau side hustle yang dilakuin pelan-pelan pakai sisihan dana di bagian ini, growth dan juga risk. Ya intinya langkah keenamnya adalah untuk peningkatan value kalian yang lebih eksponensial dengan syarat kalian harus men-treat uang ini adalah uang hilang yang nggak akan kembali karena returnnya mungkin nanti tidak akan terlihat dalam jangka pendek. Ingat ya, kripto walaupun dia memiliki risk yang tinggi dan bisa gagal, tetapi tentu saja dari kegagalan tersebut pun kita pasti akan mendapatkan insight penting yang nantinya akan mempercepat pertumbuhan kita. Setelah kalian membeli koin micin yang akhirnya taunya koin tersebut puff hilang dan uang kalian benar-benar hilang, yang pasti dari situ kalian akan mendapatkan pelajaran kan kalau sepertinya saya jangan banyak-banyak investasi di koin-koin micin kripto karena bukannya untung tetapi saya malah akhirnya kebanyakan rugi juga. Jadi sebenarnya untuk bagian langkah ke-6 ini bukankah risk and growth, tetapi sebenarnya lebih kalah growth and growth, tapi growth yang satunya ini tidak terlihat secara langsung karena membutuhkan pengenalan diri dan pemahaman diri agar menyadari kalau kegagalan ini adalah growth saya dalam perspektif yang berbeda. Maka kalau kita mau simulasikan total dari pola ini di fase awal, dimana kalau di sini kita menggunakan contoh yang sama gaji 4 juta per bulan, maka 50% untuk kebutuhan alias di 2 juta, 10-20% di dana darurat kalau belum ada yang berarti kurang lebih 400-800 ribu, dan sisanya bisa membereskan cicilan konsumtif terlebih dahulu. Sedangkan kalau fase tersebut sudah kalian lewati dan kita sudah masuk ke fase growth di mana dana darurat sudah ada, cicilan juga sudah beres. Nah, dimana kalau fase yang tadi ini kalian sudah beres, yang mungkin kita menyebutnya fase survive terlebih dahulu ya. Karena ya jangankan mikirin growth dulu lah. Kita hidup aja udah bersyukur karena di sini kita harus survive untuk menyiapkan dana darurat, menyiapkan juga membayar utang segala macam. Kalau udah beres baru kita masuk ke fase selanjutnya yaitu fase growth ini. Dan untuk fase growth kurang lebih sama ya, dimana 50% untuk kebutuhan hidup. Tetapi di sini kita akan mengubah yaitu 30% untuk investasi, dimana tadi kita membahas mau ke saham, reksadana, emas, apapun bebas lah terserah kalian. Lalu 5-10% ke langkah ke-6 alias growth and growth tadi, di sini kita nyebutnya growth and growth saja ya. Dan masih ada sisa kurang lebih 10-15% yang boleh kalian nikmati kalian ingin masuknya kemana. Biasanya kalau kalian sudah memiliki habit untuk menabung, untuk investasi, maka sisa ini biasanya akan lebih banyak juga nanti kalian sisihkan ke bagian investasi juga. Ya kayak saya dulu lah, kenapa pada akhirnya bisa sampai 80% masukkan income ke investasi, mungkin karena habitnya udah terbangun ya. Jadi pada akhirnya ya daripada ngebuang-buang ke hal yang jelas, jadi pada akhirnya saya simpan lagi ke investasi lagi, walaupun di cash sebelumnya saya belum punya dana darurat. Intinya balik lagi ya, bukan permasalahan nominal dalam sebuah finansial keuangan, tetapi manajemen keuangan ini sendirilah, dan itulah yang nantinya akan membentuk habit kita dalam jangka panjang. Kalau disiplin dan teratur dengan pola ini, maka kalian nggak perlu kerja keras terus-menerus setiap waktu mencari uang, karena pasti nantinya banyak uang dari kalian yang sudah bisa bekerja dengan sendirinya. Ya sesuai konsep awal kita dari investasi, yaitu uang bekerja untuk dirinya sendiri. Yang bahkan di kasih ini kita nggak bahas loh kenaikan income dan yang lain-lain. Karena bukankah kalau kebutuhan kita 50% dari 4 juta berarti hanya di 2 juta? Maka bayangkan kalau kita memiliki income tambahan lain dan anggaplah naik jadi 5 juta. Berarti kebutuhan kita di angka 2 juta bukan lagi 50% tetapi sudah turun menjadi 40%. Alias kalian mendapatkan bonus 10% kelebihan yang bebas kalian lakukan untuk apa-apa. Misalkan mau healing, self reward boleh. Karena masing-masing porsi sebelumnya sudah terpenuhi di angka yang barusan kita bahas, dan di sini free 10% kalau income kalian bertambah juga. Bayangkan kalau nambahnya lebih besar lagi menjadi 7 juta, 10 juta, kalian bisa lebih bebas lagi dalam pengaturan keuangan. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini yang sepertinya cukup panjang juga untuk video yang jadi kali ini. Kalian bisa bantu subscribe channel ini agar tidak tertinggal informasi finansial atau saham lain yang ada di channel Gani Faza ini. Dan jangan lupa juga untuk cek link-link yang ada di deskripsi, karena saya memiliki beberapa produk mulai dari yang berbayar sampai free yang bisa kalian nikmati. Saya Gani Faza, sampai ketemu di video selanjutnya. Stay ikro.